Robbi habli hukman walhiqni bisolin. Tuhan, jadikanlah aku orang yang bijaksana dan golongkan aku menjadi hamba-hambamu yang selalu menemuimu. Gitu sebetulnya. Keren. Paham ya? Nah, boleh bahasa Arabnya dibaca? Boleh. Boleh enggak yang tadi yang saya artikan? Boleh. Enggak masalah. Mau dilanjutkan doanya? Lebih berat lagi. Waj'alli lisana sidqin, dan jadikanlah lisanku itu selalu berkata benar. Nih, berani enggak? Lihat saya semua. Kalau ada orang baik kita berkata baik, masuk gak di kelompok doa ini? Tidak masuk. Tapi kalau ada orang yang tidak baik kita tetap berkata baik, masuk. Masuk. Jadi kalau berani mengucapkan kalimat ini, waj'alli lisana sidqin, Tuhan jadikanlah lisanku hanya berkata benar. Udah siap? Ini pulang dari sini nanti tiba-tiba dong, bisa nggak berkata sidqin? Ada yang menggonggong, langsung, gak apa-apa. Kamu kan tidak sedang menyakiti saya. Kamu sedang mengotori diri kamu sendiri. Bisa setenang itu? Atau kehula gitu. Berat ya. Ini kan mau praktek kita. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah aku selalu berkata benar sampai kapanpun. Akhir itu ya tentu saja sering diartikan hari kemudian, hari ini dan di kemudian hari maksudnya. Bisa berkata benar, bisa berkata baik ketika orang lain tidak baik sama kita. Bisa. Karena kecelakaan spiritual akan terjadi di situ. Orang berkata baik, kita baik, biasa. Tapi orang berkata penuh kemarahan, penuh kebencian, kita tetap adem. Gak mengalami kecelakaan. Kan tadi udah saya jelaskan. Puncaknya menjadi manusia itu apa tadi? Melepaskan. Nah, kenapa kita menjadi marah, orang lain marah? Karena kita belum bisa melepaskan, terutama melepaskan ego kita sendiri. Kalau kita sudah bisa melepaskan ego kita, dilepaskan ya. Tidak menyangkut soal harga diri, pencemaran nama baik, macam-macam. Kan sekarang banyak tuh ya saling melaporkan. Lagi rame saling melaporkan. Buang-buang umur, buang-buang waktu. Ya. Kalau kita berperkara, yang menang tentu saya yang ngurus perkara dong. Boleh dicatat. Robbi habli hukman walhiqni bisolihin. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Terus? Ini lebih berat lagi. Waj'alni min warasati jannatin na'im. Jadikanlah aku pewaris dari surga yang penuh kenikmatan.
Baik, saya jelaskan lagi ya, diulang lagi. Kita mundur ke Quran surat Hud kan. Dikatakan di situ neraka dan surga itu adalah saat kita masih bernafas. Jadi surga dan neraka itu adalah diri kita sendiri. Nih, surga dan neraka. Bisa jadi surga, bisa jadi neraka, tergantung kesadaranmu sendiri. Kalau kesadaranmu rendah, ya setiap saat jadi neraka. Kalau kesadaranmu tinggi, setiap saat jadi surga. Jadi surga dan neraka itu dikatakan di Quran, bukan kata saya. Fa'ammal ladzina syaqu fa finnar lahum fiha zafirun wa sahikun. Jadi surga dan neraka itu adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Jadi surga dan neraka itu adalah tubuh kita sendiri. Versi Al-Qur'an begitu. Ya mau jadi surga, mau jadi neraka, ya terserah kamu. Makanya diperkuat lagi dengan kata-kata bijak dari R.A. Kartini. Nuranimu adalah Tuhanmu. Nuranimu adalah surgamu. Nuranimu adalah nerakamu. Keren banget itu. Itu kesadaran sudah tinggi banget. Makanya tidak boleh orang yang kesadaran rendah menilai. Wah, nanti kalau orang yang dangkal pengetahuannya, masa nurani adalah Tuhan. Itu orang yang sudah berkesadaran. Itu sedang menyampaikan sebuah pengalaman rasa dalam dirinya. Tidak boleh diukur sama anda-anda yang masih belum sadar. Gimana sih? Kan kita sudah mengalami pengalaman itu. Ketika kita mengikuti nurani kita, kita akan senang. Ketika kita tidak mengikuti nurani kita, kita akan merasa bersalah, tersiksa. Betul? Bukankah pahala dan siksa itu dirasakan sekarang? Saat kita mengikuti nurani kita dapat pahala. Pahala itu berwujudnya adalah kebahagiaan, kesenangan. Karena kita bisa sejalan dengan nurani kita sendiri. Dan saat kita tidak mengikuti nurani kita sendiri, kita akan tersiksa oleh rasa bersalah. Siapa yang menciptakan itu? Kan kita sendiri. Oke? Kalimat ketiga. Waj'alni miwarasatin, ya, miwarasati jannati naim. Tuhan, jadikanlah aku pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Gimana implementasi doa ini? Implementasinya setelah kita berdoa yang begini, kita akan dimasukkan pada kehidupan yang hiruk pikuk luar biasa. Akan ada goncangan di luar. Nah loh, kata Allah, bisa gak jadi surga sekarang? Jadi kalau segala situasi di luar kita yang kita ingin, kemudian kita adem, masuk gak di doa ini? Gak masuk. Karena apa? Kan tidak usah minta. Kalau di luar situasinya adem, kan kita juga ikut adem. Gak usah minta. Ini doa justru dibutuhkan saat di luar situasinya sedang amburadul. Tetapi di dalam tetap jannatin naim. Tetap kita mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Tidak terbawa arus sama sekali. Oke. Kan kita ini kalau meminta sesuatu yang tidak ada toh. Paham? Tidak mungkin kita meminta sesuatu yang ada. Setuju? Oke. Di luar adem, di dalam adem. Gak dibutuhkan doa ini. Di luar semrawut. Ada orang marah-marah, ada orang lagi lemparin piring terbang, macam-macam di luar. Di dalam tetap adem. Waj'alni miwarasati jannatin naim. Tuhan, Tuhan, jadikanlah aku mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Duk, duk, duk.
Tuhan, Tuhan, jadikan aku pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Duduk. Tuhan, Tuhan. Nanti kalau ada situasi begitu, langsung ingat saya. Waj'alni mi warasati jannatin naim. Ini. Biasanya kalau luar, dok. Adem atau terbakar? Jujur nih, adem apa terbakar? Ketika terbakar berarti jadi apa? Ketika jadi neraka berarti sukses gak mewarisi jannatin naim. Nah loh. Jadi saya bukan sedang mengajarkan doa ini buat dihafal. Bukan. Satu. Ya. Mulai dari sekarang. Belajar untuk jadi orang bijaksana. Setiap ada situasi yang sulit, belajar untuk menjadi orang yang bijaksana. Hakim tidak ikut jaksa, tidak ikut pengacara. Di mana hakim posisinya? Di tengah saja. Tidak terjebak kiri, tidak terjebak kanan. Di mana? Di tengah saja. Makanya Allah mengatakan, di antara kebencian dan kecintaan, akulah kasih sayang. Jadi Allah itu tidak pernah menempatkan diri di kebencian dan tidak pernah meningkatkan diri di kecintaan. Maka beliau mengatakan di antara kebencian dan kecintaan, akulah kasih sayang. Jadi kalau sudah menjadi kasih sayang, tidak akan terjebak oleh kebencian dan kecintaan. Itu namanya hakim. Jadi kalau hakim ngikutin jaksa, itu namanya hakim rasa jaksa. Kalau hakim ikuti pengacara, itu namanya hakim rasa terdakwa. Kacau lah hukum. Makanya ya hukum dunia itu memang seringkali dirasa tidak adil. Nah itu sebabnya kita dilatih meniti ke dalam diri. Tangga tertinggi dari meniti ke dalam diri adalah mencapai kekosongan. Itu tangga terakhir dari meniti ke dalam diri. Sudah bukan cahaya, bukan lagi kegelapan. Yang ada cuman kekosongan. Persis seperti mengupas bawang. Makin dikupas, makin dikupas, makin dikupas. Dan yang terakhir gak ada lagi yang bisa dikupas. Karena yang tertinggal cuman kekosongan. Saat mencapai kekosongan yang ada cuman hangat-hangat air matamu. Makanya ibu-ibu kalau ngupas bawang pasti keluar air mata. Ketika kita mengupas dari bagian luar masuk ke kolbu, kolbu masuk ke fuad, dari fuad masuk ke lub, dari lub masuk ke safak, dari safak masuk kepada sir, dari sir masuk dalam lagi, sampailah pada yang terdalam, yaitu aku. Di balik sir ya ada aku. Udah masuk di titik itu, yang ada cuman kekosongan. Tak bisa dijelaskan lagi, tak bisa diterangkan lagi. Yang ada cuman rasa tanpa rasa, wajah tanpa wajah, nama yang tidak bernama. Disitulah kita akan mencapai la ilaha illa ana.
Puncaknya tauhid. Ya. Ini mau dilanjutkan enggak? Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, perhatikan saya. Orang yang sudah mencapai kebijaksanaan, yang setiap saat terus menyatukan diri dengan Dia yang maha bijaksana lewat prosesi amal soleh. Awas ya, menyatukannya lewat prosesi amal soleh. Kan tadi minta dijadikan sebagai hamba Allah yang solihin. Maka insya Allah secara pelan tapi pasti yang keluar dari lisannya itu adalah sidqin, kebenaran. Tahu kebenaran itu apa? Kebenaran itu sesuatu yang dialami sendiri, bukan apa kata orang, bukan apa kata kitab, bukan apa kata sahabat, bukan apa kata para nabi, para rasul, tetapi apa yang dialami sendiri, apa kata dirinya sendiri. Makanya menyaksikan dulu, bersaksi dulu. Menyaksikan dulu, baru bersaksi. Nah, orang yang sudah menyaksikan, pasti yang disaksikan itu adalah kebenaran. Makanya akan terbimbing tuh lisannya. Saya perhatikan ya, kalian juga mulai berevolusi. Cara bicara, cara menyampaikan pendapat, mulai berevolusi. Saya senang bergurau, tetapi bergurau itu ada tempatnya. Jangan setiap saat bergurau terus. Nah itu, karena kalau setiap saat bergurau terus, itu bukan lagi sukacita yang didapat. Itu adalah kekacauan batin dan pikiran kita sendiri. Hati-hati ya. Ada yang mengklaim, pokoknya ketawa aja terus. Nah kalau ketawa terus kan nanti juga bisa lupa diri. Nah kalau lupa diri itu akan mengalami kekacauan batin dan kekacauan pikiran. Ada saatnya bergurau, ada saatnya bicara secara serius tetapi tetap penuh sukacita. Orang yang bicara serius itu bukan berarti tidak ada sukacita loh. Saya bicara dari tadi seperti ini mengalirkan energi, ya bukan berarti tidak ada sukacita. Justru saya bisa bicara seperti ini karena ada kekuatan positif pada diri saya yang bernama cinta sebagai sumber sukacita. Kalau nggak ada cinta tidak mungkin mengalir yang semacam ini. Oke, tambah asik nih. Waj'alni mi warasati jannatin naim. Ini doa yang luar biasa. Jadi setelah kita terbebas dari bicara yang gak karu-karuan, berikutnya apa? Pasti kita akan mewarisi surga. Maaf ya, banyak contoh tuh sekarang. Orang yang keseleo bicara, akhirnya berhubungan dengan hukum. Itu. Makanya bahaya ketika mulut ini terbuka sementara mata kalbu dan pikiran kita masih tertutup. Itu bahaya. Gak ada kontrol. Tapi kalau kalbu dan pikiran kita sudah terkontrol, yang keluar dari sini terkontrol. Gitu. Penjara walaupun di dunia, surga apa neraka? Kan tidak diinginkan. Itu jelas neraka dong. Betul nggak? Begitu kita keluar kata-kata yang kotor dari sini, apalagi kata-kata itu mengandung kebencian, mengandung fitnah, kebohongan, hoax, apalagi menimbulkan permusuhan. Itu pasti ada aspek hukum yang akan mengikutinya. Hati-hati. Kalau dulu mulutmu adalah harimaumu, sekarang bisa jadi jari-jarimu juga adalah harimaumu. Jari-jari dikendalikan oleh ini. Makanya ini harus qalbun salim. Qalbun salim. Qalbun salim. Oke. Lanjut ya. Baik. Waghfir
li abi innahu kana minad dolin. Ini ada kaitan dengan kajian kita yang kemarin. Masih ingat kajian kita yang minggu kemarin? Kan sebetulnya kajian kita minggu kemarin itu dialog antara Ibrahim dengan bapaknya. Betul? Tetapi lebih dalam lagi sebetulnya dialog antara kita dengan berhala-berhala yang ada dalam diri kita. Nah, waqfir li abi innahu kana minad dolin, ya. Ampunilah bapakku karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat. Jadi bapak di sini bisa jadi satu adalah secara syar'i adalah bibit yang melahirkan kita, tapi secara hakiki bapak juga bisa berarti diri kita sendiri. Ya. Bapak itu bisa berarti diri kita sendiri. Pengendali diri kita yang belum hidup, pengendali di dalam yang belum hidup, yang masih membawa kita pada kesesatan, itu juga bisa diartikan abi. Ya. Baik, ayat 87 ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Maka akan ada suatu waktu di mana harta dan anak laki-laki tidak berguna lagi. Ngerti ya? Jasmani dan rohani kita, luar dalam kita ini gak berguna lagi. Jadi judulnya apa? Mumpung masih ada waktu. Makanya saya kan menganjurkan, ayo bikin BSI peduli. Malah ada yang ngasih surat cinta sama saya. Ada yang bilang katanya BSI peduli itu kepentingan keluarganya Saiful Karim. Luar biasa. Tapi saya udah tahu doanya kan. Ya Allah, jadikanlah aku yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Adem. Lewat BSI peduli alhamdulillah sekarang. Ada sahabat-sahabat yang di luar kita, yang anak-anaknya mau putus sekolah bisa sekolah lagi, nyambung lagi. Ada sahabat-sahabat ya yang mungkin belum bisa memenuhi kebutuhan, tetapi bantuan ini menjadi sangat berarti. Karena puncaknya belajar itu adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain. Memperlakukan orang lain itu adalah kepedulian. Hasil belajar itu adalah seberapa peduli kita pada orang lain. Mumpung ada waktu. Tubuh sehat, duit juga ada, tinggal kemauan. Mau gak kita memanfaatkan waktu kita? Nih harta kita yang luar biasa ini, waktu. Karena nanti suatu saat kita akan menemukan penyesalan. Mohon maaf ya Bapak Ibu, banyak sekali orang meninggalkan dunia ini, meninggalkan yang dia kumpulkan. Terus saja dikumpulkan, setelah dikumpulkan ditinggalkan. Bodoh banget. Sedikit sekali yang dia bawa, karena yang dibawa adalah yang dibagikan. Sedikit yang dia bawa. Karena yang dibawa, yang dibagikan. Yang dibagikan paling tidak juga recehan. Ya. Nyumbang itu sekarang pakai M-banking. Gitu. Banyakin nolnya. Gitu. Baru nolnya 5, tambah 1 lagi, kirim. Baru 5, tambah 1 lagi, kirim. Tinggal nambah 0, ketik 0 aja.
Gimana sih? Pengen surga yang penuh kenikmatan, masa 500 perak lagi? 1000, paling 2000 itu pun udah lecek. Ya kalau kita cuma ngasihnya 2000 yang lecek, ya surganya pun bukan penuh kenikmatan, penuh kelecekan. Kan itu simetri. Ingin surga yang penuh kenikmatan, ya tentu saja surga terus dibeli, tidak ada yang gratis. Jadi aneh, mendambakan surga yang penuh kenikmatan, tetapi yang dibangun neraka. Aneh. Sekali lagi, mari kita tanya pada diri kita, apakah saya mampu sebetulnya untuk menolong? Mampu, cuman kita tidak mau menolong. Itu aja. Gitu aja. Karena apa? Karena kita belum mencapai puncaknya kemanusiaan kita, yaitu melepaskan. Itu. Manusia diikat dengan itu, ya. Nah, padahal pada suatu saat harta dan anak laki-lakimu enggak berguna lagi. Oke?